Hanya isyarat. Entah hijau, entah coklat muda. Belum pernah kulihat bola mata berwarna hijau. Jadi tak bisa terlalu yakin. Dan tempat ini didesain dengan penerangan buruk. Remang yang malah tidak romantis. Remang yang membuat segalanya tidak jelas. Namun hanya tempat ini yang masih buka. Hiburan yang tersedia adalah tayangan pertandingan sepak bola dini hari dari televisi 14 inci. Dan kumandang lagu disco era 1 dekade silam, serta klub-klub bola warna-warni yang sebaiknya jangan dilihat lebih dari 1 menit, karena membuat mata sakit. Tinggal 4 manusia yang tersisa, dan dia satu di antaranya. Karenanya aku bertahan. Satu-satu betina mengeluarkan feromon di sekumpulan makhluk jantan. Secara alamiah, tak mungkin aku dilewatkan. Namun mereka malas menggubris karena tidak pernah ada pembicaraan menarik keluar dari mulutku sejak hari pertama kami semua berkenalan. Sementara aku tetap nyandang status kenalan. Mereka sudah menjadi 3 serangkai sahabat temporer yang dikondisikan waktu dan tempat. Aku tidak merasa rugi. Yang menarik dari mereka hanyalah dia. Dan dia bukanlah pembicaraan. Dia adalah tujuan. Tujuanku bertahan. Satu di antara mereka menghampiri meja bar, meminta lampu warna-warni itu dimatikan. Rupanya mereka tidak lagi tahan. Cuma aku yang tidak terganggu. Kelap-kelip itu menjadikanku semacam latar yang kadang menyerupai manusia, kadang bukan. Dan dalam keraguan orang akan merasa lebih baik diam. Kehadiranku jadi tidak perlu dikonfirmasi. Aku butuh lampu-lampu itu. Satu di antara mereka sampai berteriak senang begitu sekelar dipadamkan. Yang tersisa tinggallah sinar rembulan dan lampu berkekuatan kecil yang menyerupai penerangan lilin. Malah mendadak manis. Tempat itu mendadak romantis. Aku tidak suka. Tanpa sengaja dia menoleh ke arahku. Mereka tidak bisa lagi menghindar. Aku pun tidak bisa lagi menyamar menjadi latar. Sebuah kursi didekatkan ke meja mereka dan dia mempersilahkan aku duduk. Dia yang paling kucari. Tapi tidak dalam jarak seperti ini. Kursi kami yang berdempetan membuat tempurung lutut kami bersinggungan. Andai ada pintu masuk di situ, akan kuselundupkan setengah bahkan 3/4 jiwaku untuk merasukinya, untuk membaca pikirannya, memata-matai perasaannya. Cukup 1/4 saja jiwaku berjaga di meja itu, untuk tersenyum sopan, tertawa kecil, dan merespon "oh" atau "oh" atas percakapan apapun. Kami sedang melakukan satu permainan. Dia menjelaskan. Bertukar cerita paling sedih. Temannya menambahkan. Yang terpilih jadi juara akan mendapatkan sebuah botol bir yang masih utuh digeser ke pusat meja. Cepat kujelaskan bahwa aku tidak minum bir, sehingga tidak perlu ikut berlomba. Cepat pula mereka melontarkan ide baru bahwa bagi yang tidak minum bir akan disediakan hadiah lain, yakni kesempatan untuk memilih siapapun untuk melakukan apapun dan tidak boleh ditolak. Ide itu disambut baik. Bahkan ide bir sebagai hadiah utama dilancarkan. Satu demi satu bercerita. Kisah putus cinta, kisah kehilangan teman, dan kisah bencana alam.
Tiba gilirannya. Dia berkisah tentang cahaya. Dia pernah mati suri, dan dalam tidurnya ia melihat padang hijau, lalu cahaya besar. Namun di saat cahaya itu hendak merengkuhnya, ia justru terbangun. Semua orang yang saat itu menunggunya terbaring koma, tentu saja bergembira. Tapi ia tidak. Hatinya bahkan patah. Ia menemukan cinta sejati dalam sebuah cahaya entah apa, yang cuma bisa ditemui saat mati suri atau mati betulan. Pertemuan yang teramat mahal. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi pertapa di abad modern. Menjadi manusia yang mengatasi cinta insani dan berjuang untuk menghormati cinta ilahi. Demi kembali menemukan cahaya itu, tanpa perlu tunggu koma atau koit. Ketiga temannya termenung. Sulit berempati pada kisahnya. Aku juga termenung. Giliran kamu. Suaranya memecah kesunyian. Kepalanya menoleh ke arahku, matanya menatap mataku. Cepat aku menatap bulan yang lebih mudah dihadapi. Sejenak aku teringat botol bir yang berebut tadi. Aku teringat trotoar tempat kami berjalan dan kakinya yang kubiarkan melangkah beberapa meter di depan. Aku teringat siluet punggungnya yang menghadap punggung Diper yang kami kunjungi sebelum ini. Aku teringat kehidupanku beberapa hari yang lalu sebelum bertemu dengannya. Aku teringat kemana aku harus kembali setelah malam ini dan kemana ia pergi nanti. Aku mulai berkisah tentang satu sahabatku yang lahir di negeri orang, lalu menjalani kehidupan keluarga imigran yang sederhana. Setiap kali ibunya hendak menghidangkan daging ayam sebagai lauk, ibunya pergi ke pasar untuk membeli bagian punggungnya saja. Hanya itu yang mampu ibunya beli. Sahabatku pun beranjak besar tanpa tahu bahwa ayam memiliki bagian lain selain punggung. Ia tidak tahu ada paha, dada, atau sayap. Punggung menjadi satu-satunya definisi yang ia punya tentang ayam. Mereka semua senyap, lurus memandangku. Mereka tidak menduga kata-kata sebanyak itu meluncur keluar dari orang yang selama ini mereka kira arca. Dan betapa gemas mereka menanti lanjutan cerita punggung ayam di negeri orang. Aku menghela napas. Kisah ini terasa semakin berat membebani lidah. Aku sampai di bagian bahwa aku telah jatuh cinta. Namun, orang itu hanya mampu menggapai sebatas punggungnya saja. Seseorang yang cuma sanggup kuhayati bayangannya dan tak akan pernah kumiliki keutuhannya. Seseorang yang hadir sekelebat bagi bintang jatuh yang lenyap keluar dari bingkai mata sebelum tangan ini sanggup mengejar. Seseorang yang hanya bisa kukirimi isyarat sehalus udara, langit, awan, atau hujan. Seseorang yang selamanya harus dibiarkan berupa sebentuk punggung, karena kalau sampai ia berbalik, niscaya hatiku hangus oleh cinta dan siksa. Sahabat saya itu adalah orang yang berbahagia. Ia menikmati punggung ayam tanpa tahu ada bagian lain. Ia hanya mengetahui apa yang sanggup ia miliki. Saya adalah orang yang paling bersedih karena saya mengetahui apa yang tidak sanggup saya miliki. Kusudahi kisahku, seraya menyambar botol bir yang tidak lagi jadi piala dan mendadak terlihat sangat menarik. Mereka semua berpandang-pandangan, mencari sang juara. Aku menunduk dan memilih tidak ikut serta. Tahunan tidak mengecap alkohol, bir ini menjadi lebih dahsyat dari semua kisah sedih tadi. Tiba-tiba ku dengar mereka bertepuk tangan. Dia bahkan menyalamiku. Kisahku dinobatkan jadi juara dan kini saatnya menentukan hadiah yang ku mau. Siapa dan melakukan apa.
Mereka begitu bersemangat menunggu titah dari mulutku, yang ternyata penuh kejutan. Untuk pertama kalinya aku menjadi bagian dari mereka. Sekelompok sahabat temporer yang bertemu di satu tempat asing dan kelak hanya akan berkirim surat elektronik. Namun bukan itu yang kucari. Aku hanya ingin kembali ke tempatku, di belakang sana. Menikmati apa yang kusanggup, bukan di meja ini, bukan di sebelahnya, bukan bersentuhan dengan kakinya. Malam itu sebagai hadiah kisah sedihku tentang cinta sebatas punggung dan punggung ayam di negeri orang. Aku memilih dia. Aku menyuruhnya pergi ke bar dan menyalakan saklar lampu warna-warni tadi. Kemudian aku permisi pergi ke tempat dudukku semula, supaya sekembalinya ia nanti diriku sudah berubah menjadi latar tak jelas yang tak perlu diajak bicara. Tempat ini kembali renang tidak romantis. Ia kembali menjadi sebentuk punggung yang sanggup kuhayati, yang kuisyarati halus melalui udara, langit, sinar bulan, atau gelembung bir. Matanya coklat muda. Itu sudah lebih dari cukup.